Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosi Tanjung. Ingin mempresentasikan tentang modul 3 data mining. Nah, jadi yang pertama saya membutuhkan adalah ini gak jadi. Jadi saya butuh import 3 library ini, lalu saya buat function tambahan untuk menunjang saya. Caption. Lalu ini latihan. Nah, langsung ke soal pertama, yakni kita menjadikan iris.csv menjadi ke data frame, jadi bentuk data frame. Nah, ini cukup mudah sebenarnya. Kita tinggal menggunakan function read.csv ini dari Pandas, dari library Pandas. Nah, di sini saya ngambil filenya dari Google Drive. Nah, jadi sebelumnya saya upload dulu. Nah, jadi di sini pakai import drive yang tadi, kita pakai function mount dengan directory ini. Directory awalnya content drive, lalu kita masukkan directory sebenarnya yang ada di Google Drive kita. Nah, begitu. Jadi kalau di print hasilnya akan sesuai isi dari iris.csv yang telah kita taruh di Google Drive. Lalu normalisasi atribut yang memiliki rank 0 sampai 1. Kita ini menggunakan rumus normalisasi, yakni pakai ini. Vilama ini maksudnya adalah isi dari atribut lama kita dikurangi vmin. Vmin itu atribut paling kecil, isi atribut paling kecil dari sebuah kolom. Nah, Vmax ini yang paling besar dari sebuah kolom. Nah, lalu di sini pakai, biar mempermudah, saya pakai function normalization. Saya buat sendiri. Yang pertama masukkan parameternya 2. Yang pertama data frame df sama nama kolom. Nah, jadi gini kita mengulang dari df indeksnya, dari indeks data frame-nya. Nah, jadi kita nanti bisa pakai .index atau .column. Kebetulan saya pakai index. Nah, lalu tak masukin namanya variabel normalization, normalized df. Nah, ini saya pakai slicing, yakni aku ngambil dari x, isi dari x. Maksudnya ini isi dari indeks yang ke S, X yang ada di data frame-nya sekarang. Lalu aku ngambil yang sesuai kolom name-nya. Nah, di sini makanya aku masukin nama kolom name. Nah, dikurangi difframe min, nilai paling minimal dalam kolomnya, dalam kolom yang tak, nama kolom yang tak masukin. Begitu pula ini nilai maksimal kurangi nilai minimal. Nah, di sini aku bedanya. Aslinya kan kita ada 5 kolom, yakni sepal sampai variety. Nah, kebetulan kan variety ini bentuknya string, jadi tidak bisa kita hitung. Makanya di sini aku membuat array yang tak isi sesuai kolom yang isinya angka. Nah, selanjutnya tak ku ulang perulangan. Nah, aku menggunakan function normalization yang udah tak buat. Nah, kebetulan kan data frame-nya tak kasih nama variabel difframe. Nah, ini. Nah, lalu yang ini isi dari C6-nya. Berarti kalau for yang pertama kan otomatis I-nya ini, saya paleng. Nah, jadi langsung masukin. Aku ngeprint difframe-nya lagi, hasilnya langsung ke normalisasi. Nah, jadi yang variety ini aman. Jadi yang ke normalisasi bagian ini aja. Lalu selanjutnya centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, ini bisa dibilang ini meannya dari sebuah kolom. Nah, di sini aku juga buat function yang parameternya variety name.
Nah, name variety-nya. Nah, jadi aku ngambilnya nge-slice bagian data frame-ku yang variety-nya itu variety yang sesuai kita masukkan parameternya. Nah, kalau Stosa ini keisi Stosa, jadi akan nge-slicing yang variety-nya Stosa aja. Nah, kalau main kita pakai function langsung ya, function .main aja gini. Lalu kita return-nya main-nya, dan hasilnya kita cuma masukin nama variety-nya aja. Maka nanti akan ketampil main dari masing-masing kolom. Stosa ini caption yang tadi, function caption, versi color, Virginica, sudah seperti itu. Lalu yang nomor 4 memasukkan iris testing.csv ke data frame. Nah, ini sama aja sih. Kita pakai function normalisasi kayak yang ini. Yang ini. Aku ini pakai normalization juga. Jadi aku gak mau ngerubah. Ya bukan gak mau ngerubah. Memang prosedurnya sama. Jadi tinggal aku pakai ini aja. Function yang udah tak buat. Lalu ini sama karena kebetulan di datanya itu persis isinya kayak data iris, tapi bedanya lebih sedikit ya, gitu. Jadi sama kolomnya. Nah, jadi aku juga nggak buat lagi, aku pakai Gname yang tadi. Nah, kurang lebih gitu. Di run, oh ya ini variabelnya tak namai iTest. Nah, langsung kehitung normalisasi dari setiap indeksnya. Nah, oke, lalu yang nomor 5, prediksilah kelas data iris testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance. Nah, kita disuruh menggunakan Euclidean distance. Nah, kalau Euclidean kan udah kita pelajari, yakni rumusnya parameternya yang kita butuhkan itu yang pertama itu dikurangin. Kita kurangin dulu, lalu kita pangkatkan. Nah, ini pangkatkan. Setelah itu hasilnya kita akar. Nah, jadi itu hasil dari Euclidean distance. Sebenarnya itu konsepnya itu kayak kita ngitung selisih antara parameter 1 dengan parameter 2. Nah, kita berikan nilai mutlak. Jadi selisih mutlaknya dalam bentuk positif. Nah, begitu. Kalau di sini aku ngambil lagi data dari iris testing, lalu aku buat true R. True R ini sebenarnya buat ngitung buat soal nomor 6 sih. Nah, gitu. Jadi tak jelasin nanti. Lalu di sini aku buat function Euclidean dengan masukkan parameter yang pertama data frame, lalu yang kedua variety name-nya. Lalu ini sama sih, aku buat yang pertama membutuhkan CNAME ini yang isinya sepaleng, yang fungsinya seperti yang tak jelasin tadi. Jadi kebetulan harus ku masukkan dalam functionku karena akan dibutuhkan seterusnya di functionku. Jadi biar mudah. Lalu meantime ini ini aku ngambil nilai meannya yang dari functionku mean tadi. Mean. Nah, ini. Jadi aku tinggal pakai function ini, lalu tinggal masukkan nama variety-nya. Nah, kayak Setosa, Virginica, dan lain-lain. Nah, ini yang 6 ini tak gunain untuk perulangan di sini nanti. Ini untuk soal nomor 6. Nah, yang ini data frame.temp, maksudnya data frame yang sekarang, variety yang sekarang. Aku langsung langsung ngeklasifikasikan. Jadi
yang tak olah ini sesuai nama variety yang tak masukkan dulu. Jadi kalau aku masukkan setosa dulu, berarti ini fokus ke setosa dulu, biar begitu, supaya kita bisa nge-slice. Nah, untuk for yang pertama, ini CNAME, berarti ini aku khusus, jadi ini for perulangan secara garis besarnya. Jadi kita akan mengolah data ini dulu, terus setelah itu pindah data ini, begitu. Jadi di dalam data ini kan ada banyak data. Dalam kolom ini kan ada banyak data. Makanya ini jadi perulangan yang paling luar sendiri. Nah, sedangkan for egg ini aku ngulang, membuat perulangan sesuai isi dari kolom ini, sepaleng, sepaloid, dan lain-lain. Nah, di sini aku membuat variabel eudistant, yakni nanti lebih tepatnya aku ini ngerubah isi dari isi asli dari data frame-nya masing-masing satu-satu, dihitung sesuai Euclidean distance. Nah, jadi kan ini sengaja aku replace semua supaya kan nilainya intinya kan kita cukup merubah satu, jadi kan perlu tak replace gini. Nah, begitu. Jadi ini ngambil datanya yang sekarang, data indeks pertama dari Sepaleng, lalu ini proses penghitungan ini sama dua baris ini berhitungan untuk kita menghitung Euclidean distance-nya. Nah, yang baris yang terakhir ini kita nge-replace hasilnya ke kolom yang kita kita ambil tadi. Lalu ini untuk soal nomor 6. Nah, ini fungsinya 6. Ini untuk menunjang ini pengambilan data dari meannya. Nah, jadi kan yang di mean ini kita ngambil datanya, mean setosa. Mean setosa ini kan datanya ini. Nah, kebetulan aku pakai jadinya sebuah indeks. Jadi yang tadi 6 yang pertama kan 0, berarti aku ngambil yang ini dulu. Terus makanya 6-nya tadi ditambah-tambah supaya aku bisa ngambil indeks selanjutnya gitu. Nah, ini kan 6-nya ditambah 1. Nah, begitu. Lalu di sini untuk fungsi ngeprint data hasilnya untuk nomor 6. Nah, selanjutnya ya diulang terus sesuai apa yang variety yang kita masukkan. Nah, kebetulan kan yang pertama tugas kita itu masukkan setosa, lalu yang kedua versi color, lalu versi nika. Agar kita print, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi ini adalah data yang udah kita hitung. Sorry. Kimari. Sepertinya ada yang keliru ini. Teman. Bentar, saya perbaikin dulu. Soalnya tadi itu pertama nyoba ini 0, ya nilainya. Kalau di sini jadi 4. Mungkin ada sesuatu yang saya kurang.
pangkat setengah eudisten dan long eudisten maintenance stosa. Bentar, akan saya perbaiki dulu. Nah, maaf, mungkin tadi ada kesalahan, lebih tepatnya. Jadi kesalahannya itu gini. Tadi lebih tepatnya nilai meannya yang salah. Jadi yang benar itu 5. Nah, penyebabnya tadi kan aku nge-mount drive-nya, aku ngambilnya itu pakai satu yang ini, pakai yang di nomor 1 aja. Jadi kalau seumpama ini tak execute, nah lalu kan kesalahanku kan execute nomor 2 dulu. Nah, kalau tak execute nomor 2, maka kan data frame-nya akan ke-replace jadi gini. Nah, sedangkan kalau seumpama kan ini hasilnya 5, kalau seumpama tak execute di sini, hasilnya akan beda karena data frame-nya itu ke-replace di sini. Jadi hasilnya di sini di data frame-nya itu data frame yang udah kenormalisasi. Nah, sebenarnya kalau sorry, benar Ring. Maaf. Jadi ini soalnya ya cari sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Oh, berarti benar. Hasilnya 6 ini, 0,6. Soalnya tadi yang tak kira sebelumnya itu cari sentroid dari data yang belum dinormalisasi. Nah, kalau itu udah, berarti kita ini tinggal nge-execute, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, dari 5 terus 0,6. Nah, jadi kan aslinya Euclidean itu apa ya? Yang seperti tak jelaskan tadi, rank antara bilangan aslinya dengan bilangan ininya. Jadi ranknya kalau kita hitung, ini kan ini meannya rek. Nah, jadi tak print di sini meannya. Nah, ini meannya yang setosa. Nah, kan 0,6. Nah, jadi kalau kita hitung jaraknya dari 5 ke 0,6 itu ada 4,3. Nah, atau bisa saja kita hitung 4,3 tambah 0,6 sekian, hasilnya akan 5. Begitu pula seterusnya. Jadi ini fokus ke petaleng, sepaleng, sepalwidth, petaleng, petalwidth. Nah, begitu. Jadi hasilnya ini ya distance-nya antara antara ini dengan ini. Hasilnya ini. Begitu. Nah, selanjutnya nomor 6. Sebenarnya saya kurang paham juga maksud soalnya itu gimana. Jadi kalau sepemahaman saya ini, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar akurasi. Nah, jadi di sini saya hitung akurasinya bagaimana, karena tak masuk, aku membuat array true untuk menyimpan data-data yang benar. Data benar itu yang gimana? Jadi di sini maksudku data benar itu sebuah proses datanya yang telah berhasil. Nah, jadi aku kebetulan naruh true-nya di sini. Makanya jadi setiap data yang berhasil keolah nanti akan kumasukkan jadi true. Begitu. Nah, kebetulan kan di sini kurang lebih ada masing-masing yang di Stosa, versi color, versi Nikkei masing-masing ada 40 data. Nah, masing-masing ada 40 data. Kalau sampah mata print apa tadi? True ARR, maka hasilnya akan 40 40 40. Nah, ini. Lalu gimana cara ngitungnya?
karena ini aku ngambil dari 3 varietinya, tak simpan satu-satu. Jadi kan kurang lebih benar semua karena datanya itu masing-masing ada 40. Jadi ini tak kayak perulangan dari true R itu, kalau isinya A itu sama dengan 40, maka kan resultnya tak plus 1 ini. Intinya benar semua, berhasil semua. Lalu kalau else tak min 1, berarti ada yang kurang. Nah, di variable final aku nulis result dibagi 3 dari 3 data ini, terus dikalikan 100. Nah, hasilnya akan tertera berapa persen akurasi itu berhasil. Nah, ini kebetulan kan data yang telah ku olah ini berhasil semua, jadi presentase benarnya 100%. Kurang lebih begitu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tadi juga masih ada salah paham dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.